Ibu, kami di sini ingin bertanya-tanya mengenai PTM yang akan dilakukan sebentar lagi. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan yang pertanyaan yang bisa Bu Ismi atau Bu Tuti jawab nanti. Pertama itu, kapan ya Bu rencana PTM akan dilaksanakan? Mungkin dari Bu Tuti. Untuk PTM ya, sebetulnya PTM itu dulu kita pernah mengadakan simulasi ya, simulasi berapa minggu, 1 minggu. Di situ ini saya cerita tentang simulasi dulu ya. Di situ siswa simulasi untuk masuk pada musim pandemi. Siswa latihan ya, di situ latihan cara kalau pandemi ini masih ada di kita, kalau para siswa atau peserta didik itu masuk sekolah, jadi di situ anak-anak di apa itu namanya, cara-cara bagaimana pada waktu itu masuk sekolah. Dan kemarin sudah dilaksanakan, prosedurnya pastinya sudah dilaksanakan. Dan dulu memang dari Dinas Pendidikan itu memang segera akan mengadakan PTM. Tapi sampai saat ini ternyata belum dilaksanakan karena kemarin pandeminya malah semakin luas ya, semakin banyak. Khususnya di sini juga semakin banyak yang di sini juga masuk di mana. Kemudian kemarin dari rapat FKKS itu akhir-akhir ini juga akan segera dilaksanakan. Tapi ternyata kemarin dari Pemda itu belum menunjukkan. Jadi ini sementara ini masih menunggu informasinya. Tapi udah ada rencana Bu? Sudah ada. Masih menunggu tapi masih belum pastinya. Dari sananya juga belum pasti. Intinya masih menunggu persetujuan dari Bapak Bupati mau PTM-nya kapan, Bapak Palunya tanggal berapa, itu masih menunggu keputusan Bupati. Karena kalau dari dinasnya sebenarnya sudah menginstruksikan untuk Pak Dinas Pendidikan udah istilahnya udah apa ya, kalau sudah nyicil, oh ini kita akan PTM karena berkaitan dengan satu banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, itu akan segera dilakukan PTM. Tapi kembali lagi ke kebijakan daerah, ke keputusan Bupati, Bupati belum mengizinkan untuk PTM, jadi masih menunggu. Berarti masih menunggu dari kebijakan Bapak? Ya, masih menunggu dari kebijakan Bapak Bupati. Nah, kemudian untuk persiapannya Bu, kan ini sebentar lagi PTM kan akan dilaksanakan. Nah, kemudian persiapan dari Bapak Ibu guru selaku pembimbing dari siswa-siswa di SMPN Pak Samikam itu persiapannya sudah disiapkan untuk kegiatan PTM itu apa saja nih Bu, bisa dijelaskan? Kalau yang di luar akademis ya kita menyediakan semua alat-alat yang nanti harus ada di sini ya, misalnya untuk protokol kesehatan itu kita kemarin sudah belanja ya Bu, sudah menyediakan ya, dan sanitizer, sabun, dan sudah memasang keran-keran di depan kelas-kelas itu untuk cuci tangan. Kemudian mungkin petunjuk arah juga sudah ada ya, kemudian itu untuk pengecek suhu juga sudah. Mungkin tinggal nanti jadwal untuk siswa itu mau dibuat seperti apa, karena tidak sepenuhnya siswa itu setiap harinya masuk semua, jadi harus dijadwalkan. Berarti tetap dibagi itu ya, supaya tidak ada kerumunan seperti itu. Berarti ada misal setengah-setengah gitu? Iya, rencana seperti itu. Kemungkinan besar kalau nggak, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama kemungkinan shift-shiftan, si pagi atau siang. Kemudian yang metode kedua itu
misalkan sekarang kelas 7A, minggu depan yang kelas 7B. Jadi ini masih kita diskusikan lagi bagaimana metodenya mau untuk pembelajaran PTM-nya seperti apa, masih kita diskusikan lagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian kalau masalah prokes itu kita juga sudah misalkan setiap kemarin pas PTM itu tiap hari kita semprot desinfektan di kelas, ruang guru, ruang TU, semua ruangan di sekolah ini kita semprot dengan desinfektan. Setiap pagi sebelum anak-anak masuk, kemudian ketika siang anak-anak pulang itu kita semprot juga. Kemudian kita banyak, kalau prokes kita insya Allah kita sudah melaksanakan, kita sudah mempersiapkan secara maksimal, entah itu penyemprotan desinfektan, kemudian yang suhu itu kita punya 2 ya Bu ya? Iya, yang Punya 2, termogan, kemudian tisu, hand sanitizer, dan masker. Kita juga kami anak-anak yang nggak bawa masker, kita juga punya stok di sini banyak tuh. Kemudian untuk masalah Bapak Ibu guru yang tadi jadwal sudah disampaikan. Kemudian yang lain itu masalah perangkat Bapak Ibu guru, kita juga sudah mempersiapkan untuk perangkat pembelajaran pandemi. Kita juga sudah, insya Allah Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan semuanya untuk perangkat pembelajaran dari RPP, silabus dan semuanya yang untuk PTM. Berarti persiapan sudah cukup baik, matang. Terus untuk pembelajaran online ini kesulitannya apa aja Bu? mungkin kesulitannya banyak sekali ya. Kalau dari siswa sendiri saya kira banyak ya. Yang pertama contohnya untuk paket paket kalau anak-anak paket itu terbatas, jadi harus sekolah dan pakai lagi, kalau di rumah itu harus pakai data sendiri. Kadang itu anak-anak menerima tugas pembelajaran ini Bapak Ibu guru itu tidak langsung direspon, jadi saat ini paketan. Jadi kita sendiri sebagai pengajar juga maklum ini dan kondisinya seperti ini ya. Jadi kita tidak oyak-oyak sama anak-anak yang seperti itu. Kita maklum. Jadi yang dari guru pengajar sendiri, dari sekolah sendiri untuk interaksi saya kira kurang. Seperti saya sendiri sangat sangat kurang dengan interaksi dengan siswa karena yang kita sampaikan itu kebanyakan ya sangat terbatas. Misalnya sebatas mengirim tugas, kemudian mengumpulnya dan sebagainya. Kemudian pengumuman dan lain-lain juga dari sekolah itu kan hanya lewat WA, sehingga mungkin anak-anak yang mungkin tidak aktif atau tidak pas tidak mengirim komunikasinya juga kurang penjelasannya, ya, kurang isi juga. Kalau di sini ya masalah teknisnya memang benar, itu adalah keterbatasan anak-anak untuk bisa mengakses pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Yang paling bisa dirasakan adalah itu tadi pakai data atau kuota, karena melihat kondisi anak-anak kita yang mohon maaf yang jauh memang keterbatasan dengan ya keterbatasan materi, keterbatasan untuk bisa mengakses. Mungkin anak-anak punya data, sinyalnya nggak ada, karena kondisi geografis. Ada yang di bawah gitu, istilahnya rumahnya di bawah, dia nggak terjangkau dengan sinyal, atau yang di atas gunung gitu, dia nggak terjangkau sinyal. Jadi kadang-kadang untuk bisa WA saja itu dia harus pergi ke Pasar Plono untuk bisa sekedar membuka WA, atau membuka misalkan ada link YouTube yang dibagi Bapak Ibu, dia harus pergi ke Pasar Plono untuk bisa membuka, hanya untuk bisa membuka itu karena keterbatasan sinyal. Nah, kalau di sini memang itu yang paling dirasakan, selain kondisi geografis juga kondisi
kondisi keluarga dari anak-anak kita. Jadi kita sangat maklum sekali dengan kondisi itu. Makanya kalau ada misalkan PTM segera diberlakukan, itu sebenarnya mungkin salah satu cara kita mengoptimalkan pembelajaran. Karena kita memang susah sekali. Kalau dari sisi guru sendiri kesulitannya apa, Bu? Kalau guru enggak ada sebenarnya. Kalau bapak ibu guru itu bisa, makanya kita dengan model pembelajaran apapun kita bisa. Misalkan kalau mau Google Classroom, mau Google Meet, mau apa itu kita bisa, bapak ibu guru bisa. Yang jadi kendala adalah kepada siswanya. Ya. Kalau kita mau setiap saat Zoom, setiap saat Google Meet, kita kasihan ke anaknya. Karena paling yang ikut itu dari 32 itu nggak sampai separuh. Paling hanya sepertiganya mungkin, karena kondisi itu sinyal nggak ada, kuota nggak ada. Jadi kita memaklumi kondisi. Jadi kalau kita sering-sering untuk Zoom gitu nggak bisa. Kalau misalkan ada Zoom itu paling sebulan sekalipun hanya mungkin ada 1 atau 2 bapak ibu guru pun digabung, nggak satu kelas, nggak per kelas. Kalau misalkan di sekolah-sekolah yang lain itu kan per kelas bisa ada kondisi, tapi kalau sini nggak bisa karena kondisi memang benar-benar kondisi geografis dan kondisi keluarga. Kalau dari bapak ibu nggak ada masalah. Kita mau pembelajaran dengan model bagaimanapun yang kita bisa. Jadi ya itu lagi kembali lagi. Jadi lebih menyesuaikan ke siswa. Iya, gitu ya, Bu? menyesuaikan ke anaknya. Kan nggak bisa tapi kita memaksakan. Jadi kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet, sedangkan anaknya nggak bisa mengakses. Kan kasihan. Iya, betul. Jadi sini kan hanya kebanyakan pakai WA. Iya. Interaksinya kan kurang sekali. Iya. Beda kalau tatap muka kita tanya jawab langsung. Kalau di WA itu kan pas. Iya. Betul. Nah ini kan sebentar lagi mau PTM ya, Bu. Nah kemudian dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengabarkan ke siswanya atau mungkin masih tunggu dulu deh. Belum. Jadi siswa belum tahu gitu. Mungkin nanti kalau sudah fix tanggal sekian gitu, kita kabarkan ke anak. Berarti masih menunggu keputusan dari Bapak Bupati. Ya pun, kalau pertanyaannya sudah saya sampaikan dan sudah dijawab dengan jelas oleh Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf menyita waktunya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.